Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Marhamah dengan NIM 121202025. Saya dari kelas 2G dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep landasan filosofis pendidikan. Menurut pengertiannya, konsep artinya perencanaan strategi untuk tujuan tertentu. Landasan juga artinya alas, dasar, tumpuan atau fondasi tempat terpijaknya sesuatu agar menjadi kokoh dan kuat untuk berdiri. Filsafat berarti kebajikan, kebaikan, kebenaran. Menurut istilah filsafat yaitu ilmu yang mempelajari sesuatu, manusia, alam, dan Tuhan. Berfilsafat juga berarti berpikir reflektif untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan mendasar, radikal, dan universal. Pendidikan juga berasal dari kata didik, yang kata kerjanya mendidik, yang artinya memelihara, memberi latihan atau ajaran tuntunan dalam mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Jadi, landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat filosofi yang menjadikan titik tolak dalam pendidikan yang merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan dan edukasi atau dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat umum yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu, yang dimana landasan filosofis juga dibagi menjadi 3 landasan. Yang pertama, landasan idealisme, yaitu bahwa realitas pada hakikatnya bersifat spiritual, karena manusia itu adalah makhluk yang berpikir, yang memiliki tujuan hidup, dan yang hidup dalam aturan moral yang jelas. Yang kedua, landasan realisme, yaitu bahwa dunia ini adalah materi yang hadir dengan sendirinya, yang tertata dalam hubungan-hubungan luar campur tangan manusia. Yang ketiga, landasan pragmatisme, merupakan suatu sikap hidup, suatu metode, dan suatu filsafat yang digunakan dalam mempertimbangkan nilai sesuatu, ide, dan kebenaran sesuatu, keyakinan secara praktis. Dalam filsafat juga sebagai landasan pendidikan, yaitu memberikan arahan sebagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan, dan arahan tersebut bertolak pada kaidah metafisika, epistemologi, dan aksiologi pendidikan, yang dimana metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas terdalam dari segala sesuatu, baik yang bersifat fisik maupun yang bersikap non-fisik. Yang kedua, epistemologi adalah cabang filsafat yang melakukan penelaahan tentang hakikat pengetahuan manusia. Yang ketiga, aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat nilai. Fungsi filsafat dalam ilmu pendidikan. Hubungan antara filsafat dengan pendidikan adalah filsafat menelaah suatu realitas dengan luas dan menyeluruh, sesuai dengan karakteristik filsafat dan radikal, sistematis, dan menyeluruh. Objek filsafat pendidikan. Yang pertama, hakikat manusia ideal sebagai acuan pokok bagi pengembangan dan penyempurnaan. Yang kedua, pendidikan dan nilai yang diikuti sebagai suatu landasan berpikirnya dan mempengaruhi tatanan hidup suatu masyarakat. Yang ketiga, tujuan pendidikan sebagai arah pengembangan model pendidikan. Hubungan antara filsafat dan teori pendidikan memiliki hubungan yang erat. Hubungan keduanya hanya dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Sehingga kadang-kadang filsafat pendidikan disebut teori pendidikan. Demikian pula sebaliknya. Contohnya, filsafat pendidikan membedakan pandangan-pandangan filsafatnya kepada teori pendidikan, khususnya pandangannya tentang manusia. Peserta didik, tujuan pendidikan, dan bagaimana seharusnya belajar. Urgensi filsafat pendidikan sebagai landasan pendidikan. Dalam menentukan suatu filsafat pendidikan mempunyai kepentingan yang sangat besar bagi setiap pendidikan yang berusaha ke arah perbaikan, kemajuan, dan bangunan dasar. Pendidikan tidak akan tumbuh, berkembang, dan selaras dalam
bidang kemajuan selagi tidak bersandar pada pemikiran filsafat yang selalu disertai dengan perubahan. Pembaharuan dalam dunia yang selalu bertarung dengan ilmu dan teknologi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.